podcast kamu. Dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari Warung Sate Kamu untukmu. Halo Sobat Muda, dimanapun kalian berada, senang sekali bisa menyapamu kembali di podcast kamu episode ke-8. Nah, aku kenalin diri lagi ya, walaupun pasti Sobat Muda kalau udah biasa ngikutin podcast kamu di episode-episode sebelumnya nggak asing nih dengan aku. Namaku Ari, aku melayani sebagai content developer di Warung Sate Kamu. Dan di episode ke-8 ini, aku nggak sendirian Sobat Muda, karena di sebelahku ada sosok spesial yang bakal menemani kita dalam menit-menit ke depan untuk membagikan insight-insight yang wow banget ya. Nah, kita kenalan dulu ya. Halo Kak. Halo Ari, apa kabar? Baik nih Kak, gimana nih Kak Steven kabarnya nih? Baik banget, senang banget bisa di sini nih sama Iya Ari nih, dan aku juga senang banget nih Kak. Pada akhirnya biasa aku cuma nonton Kak Steven di webinar-webinar YouTube ya. Iya. Hari ini bisa satu frame bareng Kak Steven. Nah, kita kenalan ya Kak Stevennya, mungkin boleh disebutkan nama lengkap ya. Nama lengkap Kak Steven siapa kepada Sobat Muda. Juga pekerjaannya, aktivitinya ngapain nih sehari-hari? Siap. Oke, halo semuanya, saya Steven. Saya hari ini kerja sebagai pelatih teknologi ya. Mungkin teman-teman semua nih pernah dengar kayak Google Classroom, aplikasi-aplikasi Google Workspace yang sering dipakai untuk pembelajaran. Nah, saya sekarang ini bekerja untuk membantu guru-guru, melatih guru-guru, sekolah, kepala sekolah, pemimpin untuk mentransformasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi Google yang tentunya membantu teman-teman semua belajar lebih efektif dari mana aja. Nah, seperti itu Ari. Wih, keren banget Sobat Muda ya. Berarti pekerjaannya nih, kalau aku sempat baca di LinkedIn-nya ya, kepo-kepo ya, Google Certified Trainer ya kok ya? Betul, saya ini sebagai Google Certified Trainer, Coach, dan Inovator yang memang membantu melayani ya dunia pendidikan. Sudah. Ya, jadi Sobat Muda, apa yang Kak Steven lakukan ini ya semata-mata untuk memajukan pendidikan kita melalui teknologi ya. Bahwa setelah pandemi, kita semua pasti menyadari ada disrupsi besar ya dalam pendidikan kita. Dulu kita mah kalau sekolah itu ya harus onsite gitu ya. Tapi ketika pandemi semua harus online, dan bagaimana ketika masuk online ini nggak semua orang itu bisa terbiasa ya dengan teknologi. Nah, disinilah pekerjaan Kak Steven. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut, atau kalau teman-teman kepo tentang sosok Kak Steven, boleh cari aja langsung di Google ya. Ada link-nya dan medsos lain-lainnya. Nah, Sobat Muda, hari ini topik yang mau kita bawain tuh istimewa. Istimewanya apa? Karena ini topik yang kita semua alami ya. Dan kita semua tuh bingung juga nih bagaimana menavigasi atau bahkan memitigasi untuk lepas dari kendala ini. Nah, topik hari ini kita angkat seni memotivasi diri ya, tumpas mager on the way sukses. Wih, namanya gitu banget ya, seni memotivasi diri. Karena kita kayaknya nggak asing ya Kak Steven ya, di zaman sekarang ini kalau kita buka medsos isinya tuh banyak banget quote-quote motivasi. Benar. Atau banyak juga akun-akun yang memang membahas tentang self-help, self-motivation ya. Tapi ketika praktiknya membaca itu doang tuh nggak cukup. Ya, membaca itu doang tuh nggak cukup. Nggak cukupnya kenapa? Karena praktik tuh selalu lebih susah daripada teori ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang bagaimana seni memotivasi diri ini, dan Kak Steven adalah orang yang kompeten untuk membahas ini. Karena tadi Kak Steven cerita ya bahwa dia certified trainer, melatih guru-guru, nggak cuma sekadar teknologinya secara praktis, tapi juga secara aplikatif ya, juga memotivasi bagaimana tuh penggunaan teknologi bla 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 bla. Oke, Sobat Muda, tadi pengantarnya begitu, nggak usah terlalu panjang ya. Pasti kalian juga udah penasaran, pengen tahu nih dagingnya apa nih dari diskusi kita pada hari ini. Oke Kak Steven ya, ini ada satu pertanyaan ya yang sering banget ditanyakan ya, baik itu secara langsung kalau kita ngomong, atau misalkan suka banyak tuh di komen-komen Instagram gitu ya. Kalau kita ngomongin soal kemalasan atau productivity Betul. Ya, ada nggak sih Kak mind-blowing fact tentang si laziness or productivity ini? Iya. Jadi buat saya sendiri nih sebagai praktisi ya, yang ketemu banyak guru juga siswa ya, anak-anak, kalau dikatakan apa sih malas itu gitu ya, mager itu tuh apa sih sebenarnya? Kalau saya sih terinspirasi dari malas itu tuh simple ya. Ketika kita ngomong malas itu adalah seseorang itu dikatakan malas jika mereka itu tidak melakukan yang sebenarnya mereka bisa lakukan. Mereka tidak memaksimalkan apa yang Tuhan sudah beri ke mereka. Jadi bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi nih, yang mind blowing menurut saya adalah orang yang malas itu adalah orang yang menerima lebih banyak dari memberi.
Nah, Oke. itu menurut saya tuh yang saya alami sendiri. Oke, menerima lebih banyak daripada memberi ya. Betul. Itu tentu ada banyak banget ya definisi lain soal kemalasan yang kita bisa ciptakan sendiri ya. Banget. Kita bisa explore kayaknya. Tapi menurut Kak Steven ya, di zaman sekarang ini bentuk-bentuk kemalasan yang secara nggak langsung sering kita nggak sadar itu apa sih Kak? Nah, simple sih ya. Kemalasan itu adalah seperti yang tadi saya bilang, kita itu mengkonsumsi aja ya, kita mengabsorpsi semuanya. Walaupun mungkin bisa ada defensif, oh saya memang hanya mau melihat saja, mengobservasi. Tapi terkadang kita tidak berbuat apa-apa, mager, cuma hanya mendengar tapi tidak melakukan. Kita membaca tapi tidak mengimplementasikan. Kita menerima tapi tidak memberi. Nah itu menurut saya yang disebut sebagai mager ya, atau malas gitu ya, nggak bergerak gitu. Oke, ini something yang menarik ya Sobat Budaya, karena biasa kita identik kalau bilang apa sih malas, biasa kita paling bilang cuma rebahan gitu ya, terus menunda-nunda. Tapi ini apa ya, bagi saya pribadi ini menggugah banget, karena ternyata kalau kita cuma menerima dan tidak do something ya, itu ternyata udah masuk di kategori males gitu ya. Bener. Nah, berarti kalau dari pengalaman Kak Steven sendiri ya, dari diri Kak Steven, ada nggak sih Kak kemalasan atau pergumulan Kak Steven ya mengenai kemalasan dan bagaimana mengatasinya? Wah, saya sering banget lah, apalagi tengah waktu kita ini pandemi. Siapa yang dulu kita kan nggak bisa kemana-mana ya, mager itu jadi godaan terbesar. Dimana saya cuma bisa melihat, nonton, terus apalagi ya udah rebahan aja gitu ya. Dan saya ngalamin itu banget ketika pandemi ini, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa do something. Akhirnya ya udah, kita cuma di tempat tidur atau di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang membuat saya akhirnya merasa saya dapat banyak hal, saya belajar banyak hal, oke. Tapi saya tidak melakukan apa-apa dengan apa yang sudah Tuhan kasih ke saya gitu ya. Saya tidak melakukan apa-apa dengan semua kenyamanan yang saya ada gitu ya. Dan itu yang membuat saya berpikir bahwa aduh, nggak bisa kayak gini nih. Saya harus bergerak, saya harus melakukan sesuatu. Karena Tuhan udah kasih banyak sumber, Tuhan kasih banyak ya waktu. Ya, tapi ya saya nggak melakukan apa-apa dengan apa yang Tuhan udah kasih itu. Dan sehingga saya merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu, meskipun dari rumah. Oke. Dan itu yang di sana saya menemukan bagaimana saya bisa breakthrough gitu ya dari nama mager itu tuh. Jadi itu pengalaman saya pribadi nih yang kita nantikan. Oke. Nah tadi ini kan motivasinya kayak motivasi personal ya, bahwa ingin do something gitu ya. Iya. Nah kalau digali lagi nih Kak lebih dalam ya, why? Kenapa harus do something? Apakah kalau cuma rebahan Kak Steven merasa badannya nggak enak gitu ya? Atau apa nih Kak? Karena aku rasa banyak juga ya di antara kita semua Sobat Muda ya, kita hasrat untuk mager atau rebahan itu kadang lebih besar daripada hasrat kita untuk do something. Nah, kita pasti punya banyak pembenaran nih ya, kayak semisal nih ya kan, daripada bengong mending lu ikut webinar. Lagian biasa asumsi kita nanti kalau kita nolak adalah webinarnya topiknya itu doang, kayaknya nggak cocok lah buat gue. Kita punya banyak alibi gitu ya. Nah, bagaimana tuh Kak untuk solve itu? Kalau menurut saya yang pertama mindset yang harus kita lakukan adalah nomor satu, berani keluar dari zona nyaman. Banyak orang mager itu terlalu nyaman gitu ya. Jadi artinya mereka itu hanya mau ada di dalam ya udah kenyamanan dia tidak ya mau menikmati apa yang dia suka ya, dia tidak mau, dia hanya mau baca nonton apa yang dia mau gitu. Pada akhirnya ya dia tidak melakukan sesuatu gitu ya, karena itu hanya buat dirinya. Nah, gimana cara kita bisa keluar dari hal itu? Ini menurut pengalaman saya pribadi nih ya. Mulai belajar nomor satu ya, menurut saya itu harus kita belajar empati. Itu yang menurut saya paling penting. Apa sih yang kita bisa lakukan buat orang lain? Apa sih yang kita bisa lakukan untuk berdampak, untuk memberi sesama? Jadi nomor satu, mulai dari pertanyaan itu sih Ari. Berarti bukan semata-mata buat diri kita sendiri ya. Kita memang mau growing ya, tapi kita lihat dampaknya buat orang lain tuh apa gitu ya. Banget. Nah ini berkaitan lagi nih Kak ya, tadi kita bahas dari sisi kemalasan ya kan.
Nah, kalau soal productivity, ini banyak banget kan juga dibahas ya. Sama halnya dengan kemalasan banyak dibahas ya di banyak media. Tentunya juga productivity itu banyak dibahas. Kita dibilang anak muda tuh waktunya produktif ya kan. Umur 25 harus punya 100 juta pertama. Waduh, gitu ya. viral. Terus harus S2 sampai S-Teller apalah ya. Banyak banget ya. Sesuatu yang sifatnya mendorong kita untuk to be productive. Tapi menurut Kak Steven sendiri, berdasarkan tentunya dari pengalaman-pengalaman Kak Steven, apa sih Kak produktif itu? Nomor satu menurut saya ketika orang produktif itu adalah menggunakan apa yang dia miliki, apa yang Tuhan sudah kasih, itu ya, untuk bisa berbuah, untuk bisa berdampak. Menurut saya simpel itu. Jadi apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita miliki, tanya diri kita, apa yang sudah kita hasilkan dari buah dari yang Tuhan sudah kasih itu. Tuhan kasih kita gadget, Tuhan kasih kita kenyamanan. Tapi apa yang kita sudah kerjakan dengan hal itu? Nah, menurut saya itu langkah pertama yang harus kita lakukan untuk kita keluar tuh dari namanya mager itu, supaya kita bisa lebih produktif. Nah, seperti itu. Nah, kalau produktif sendiri nih Kak ya, tadi kan bilang berarti jawabannya adalah kita do something berbuah ya. Betul. Berbuah ya, kita hidup berbuah. Nah, kalau dalam dunia kerja atau mungkin sobat muda masih kuliah gitu ya, kira-kira secara praktis produktivitas apa nih Kak yang bisa dilakukan? Apakah harus misal kalau kuliah ya bikin jurnal seminggu 1 gitu ya? Waduh, ekstrim. Atau apa tuh kalau misalkan yang udah kerja produktivitasnya dia tetap harus punya goal di tengah kerjaan, deadline pulang jam 10 malam tetap harus nge-gym sampai jam 1 pagi. misal gitu ya. Iya. Apa nih Kak kira-kira contoh-contoh praktis yang bisa kita lakukan? Iya. Nomor satu sih banyak hal ya. Menurut saya nomor satu anak-anak muda, sobat muda ini harus lihat apa yang Anda miliki sekarang. Ya, dan apa yang bisa Anda kerjakan. Contoh gampang dengan gadget Anda nih. Di gadget, coba tanya diri Anda deh. Anda lebih banyak cuma, kalau namanya produktif ya, pasti nggak cuma hanya nge-scroll, ngeliat IG-nya orang lain atau TikTok-nya orang lain. Bener dong. Nah, kalau kita sebagai sobat muda, tanya ketika kita buka gadget kita. Apa sih yang saya bisa lakukan untuk supaya bisa berdampak dengan gadget saya? Simple, misalnya dengan story ya. Kita misalnya punya Instagram atau TikTok atau Facebook atau apapun. Simple aja, kita bisa nggak sih membagikan cerita atau membagikan foto, membagikan gambar yang tentunya bisa menginspirasi, berdampak buat orang lain. Mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Coba tanya apa yang kita lakukan dengan sosial media kita. Nah, menurut saya kalau orang yang dikatakan produktif, dia mulai dari kita bisa menggunakan sosial media dengan produktif, dengan berdampak buat orang lain. Artinya bukan hanya kenikmatan kita ya, tapi untuk juga berdampak untuk orang lain. Seperti itu, Ari. Oke, thank you. Jadi tetap ya sobat muda ya, motivasinya atau jawaban yang umum kita dengar, tapi ini memang beneran penting ya. Jadi ini bukan sebuah jawaban klise, start dari diri sendiri dan start dari apa yang kecil gitu. Betul. Ya. Apa yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Nah, ini juga menarik ya sobat muda bahwa tadi kita bahas kemalasan, productivity gitu ya, dan juga tadi udah banyak sederet wejangan gitu ya dari Kak Steven. Nah, kalau dari Kak Steven sendiri nih Kak ya, sejauh mana kita tuh bisa menoleransi sikap malas Kak di dalam diri kita? Karena kadang kalau terlalu rajin ya, ada istilah ini orang ambis banget deh ya gitu. Iya. Atau kayaknya dia over productivity sampai makanya tanpa kita sadari muncul istilah kerja bukan sukses tapi tipes. Iya, itu juga berbahaya ya. Nah, kalau menurut saya sih ketika kita sampai sejauh mana nih kita bisa menoleransi kemalasan kita. Nomor satu yang harus dipikirkan adalah ketika kita bicara bagaimana kita menoleransi kemalasan adalah nomor satu kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Tanya nih sobat muda sekarang, tanya sama diri sendiri nih ya. Coba sekarang ini dengan situasi yang sekarang, ini sobat muda semua nih merasa sangat nyaman nggak? Merasa sangat ya udahlah di sini-sini aja gitu ya. Kalau memang sobat muda udah merasa seperti itu, ini saatnya tandanya untuk kita harus bergerak gitu ya, untuk melakukan sesuatu. Sorry nih Kak, aku interupsi. Berarti zona nyaman itu kalau tadi yang di-share itu bisa dibilang kalau kita udah pasrah sama keadaan. Betul, pasrah. Jadi kalian pengen nggak sih ada hasil yang berbeda gitu ya? Kita nggak mungkin mengharapkan hasil yang berbeda dengan melakukan sesuatu yang sama gitu ya, yang kita rasa nyaman. Nah, disitulah saya rasa sih adalah toleransinya. Jadi ketika kita sadar, saya pengen hasil yang berbeda, yang lebih baik lagi. Bukan yang harus
wow berapa tadi dibilang berapa miliar, berapa apa, bukan. Indikatornya bukan itu. Tapi apa yang kita mau achieve lebih lagi untuk diri kita buat orang lain. Nah, coba pikirin dari situ deh. Nah, dengan yang sekarang, menurut teman-teman dan sobat muda, bisa nggak sih kita melakukan satu hal yang lebih lagi untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi? Nah, ketika kita merasa, wah kalau yang sekarang ini saya udah lakukan sih, ya udah cukup-cukup aja. Nah, coba terus keep questioning apa yang Tuhan mau Anda lakukan untuk kita bisa berdampak lebih maksimal lagi. Ya, jangan berhenti. Jangan cepat puas, kuncinya di situ. Jangan cepat puas ya, key-nya di situ. Aku jadi penasaran sobat muda ya. Tadi Kak Steven bilang bahwa jangan cepat puas. Ya. Kalau dari Kak Steven sendiri ya, ini sudah jadi Google Certified Trainer, berarti kan bukan abal-abal ya, banyak pengalamannya. Nah, bagaimana ini sebuah pencapaian yang bagi kami orang-orang awam dapat status itu tuh kayak wow banget gitu ya. Nah, bagaimana Kak Steven bisa mencapai itu? Apakah ada kemalasan-kemalasan yang harus ditumpas di situ? Mager jenis apa nih yang Kak Steven alami? Benar. Sebenarnya ini cerita ya, cerita di personal saya. Saya tuh sebenarnya pengajar latar belakang saya. Ya, saya tuh pengajar. Saya tuh yang fokus utama saya ngajar. Jadi saya udah dari tahun 2011 itu sebenarnya udah ngajar. Nah, saya memutuskan untuk keluar dari zona aman saya. Bukan arti saya berhenti ngajar, enggak. Tapi yang saya lakukan, saya melakukan hal yang, wah saya pengen supaya kualitas mengajar saya lebih baik. Kualitas pekerjaan saya lebih baik. Jadi saya ambil tuh, Ari, program-program sertifikasi tadi. Nah, saya ambil, di tengah saya sibuk. Ada nggak pengorbanan? Ada. Di tengah semua orang mungkin pulang kerja dan tidur, atau hari Sabtunya bisa weekend aja jalan-jalan. Saya weekend ikut ambil course, ambil kelas, ambil webinar, bahkan ambil kesempatan untuk berbagi dengan orang lain. Pasti ada pengorbanan, pasti ada hal yang nggak enak, ya, tidak nyaman. Tapi itu saya terus lakukan. Saya masih ingat sekali, saya mulai itu di 2014. Jadi dan sampai sekarang, sampai akhirnya saya malah menekuni nih apa yang saya lakukan sekarang, apa yang tidak nyaman, gitu ya. Jadi saya memilih, ini kata kunci yang bagus, pilih untuk melakukan hal yang berat atau sulit, karena disitulah teman-teman akan menemukan, sobat muda akan menemukan passionnya, juga apa makna. Dari apa sih yang Tuhan mau buat teman-teman kerjakan? Itu pengalaman pribadi saya, Ari. Pengalaman pribadinya menarik ya. Tapi kita kulik lebih dalam lagi gitu ya. Pengalaman pribadinya. Mendapatkan passion, berarti passionnya mengajar. Benar. Ya, Kak, ya. Nah, bagaimana bisa menemukan passion di bidang mengajar itu tadi ya. Dan juga bagaimana passion mengajar itu menolong Kak Steven untuk level up dan menumpas si malas-malas tadi. Nah, saya cuma mau bilang bahwa action speak louder than words gitu ya. Artinya adalah tindakan kita itu tuh jangan sampai berhenti dengan kata-kata. Ari mungkin tadi udah mention ya, saya dapat certified coach, certified trainer, segala macam sertifikasi lah. Tapi buat saya yang terpenting lebih dari sekedar sertifikasi, Ari. Sertifikasi itu artinya saya terima. Tapi selalu saya tanya diri saya, apa sih yang saya bisa lakukan dengan sertifikat yang Tuhan sudah kasih? Akhirnya yang saya lakukan adalah bagaimana saya nemuin passion saya mulai aja dulu, Ari. Dengan apa yang saya miliki, saya berbagi ke teman-teman. Saya bikin ya blog tulisan tentang pengalaman sertifikasi Google. Saya bikin tulisan, saya bikin post Instagram story seperti yang tadi saya bilang. Saya update sosial media konten. Udah hampir 8 tahun saya konsisten terus. Dan disitulah ketika saya konsisten mengerjakan hal yang tidak enak, tidak nyaman. Dan tentunya disitulah saya menemukan bahwa justru ada kebutuhan untuk orang-orang yang memang butuh inspirasi, butuh contoh, butuh ketidaknyamanan saya untuk menggerakkan mereka. Disitulah saya menemukan, Ari, bahwa wah Tuhan panggil saya ini untuk panggilan yang spesifik banget. Disitulah saya merasa bahwa ada orang-orang yang membutuhkan apa yang saya lakukan sekarang. Dan itu yang menggerakkan hati saya, oke deh, saya mau fokus di dalam dunia pelatihan teknologi ini, pelatihan Google ini, karena masih banyak orang di luar sana yang belum tahu, dan saya bisa menginspirasi orang lain. Jadi kalau menurut saya simpelnya, Ari, itu adalah mulai aja dulu gitu ya. Mulai aja dulu dengan hal yang kecil. Ini jadi pertanyaan juga bagi kita semua ya. Termasuk buat aku sendiri nih yang kadang sering mageran juga ya. Nah, bagaimana bisa memotivasi diri untuk produktif, tapi produktif yang tepat. Nah, gimana nih Kak motivasinya? Nah, saya mau bagiin tips nih buat sobat muda semua dalam bentuk singkatan yang paling gampang diingat, 3E ya. 3E, ingat catet nih. Yang pertama adalah empati, teman-teman.
Nah, kenapa tadi bilang empati? Teman-teman, empati itulah ketika kita mulai berpikir tentang orang lain. Ketika kita berpikir tentang apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Nah, coba deh tanya teman-teman, apa sih yang menjadi kebutuhan orang lain yang teman-teman bisa jawab dengan talenta yang Tuhan udah kasih. Ya, dengan sumber yang sudah Tuhan kasih, dengan gadget yang Tuhan sudah kasih. Jadi, itu yang pertama adalah empati. Apa sih kebutuhan orang lain? Yang kedua adalah kita berpikir sebagai expand. Ya, artinya gimana sih motivasi diri kita adalah yuk kita mau berpikir bagaimana kita bisa memperluas apa yang Tuhan udah kasih. Mungkin namanya expand ya, kita narik gitu ya Ari ya. Itu mungkin nggak nyaman. Ya, itu mungkin butuh pengorbanan. Tapi kalau itu dibutuhkan, lakukan. Ya, jangan lakukan sesuatu yang sama. Jangan lakukan sesuatu yang biasa aja. Lakukan hal yang berbeda dari apa yang teman-teman lakukan sekarang. Itu yang namanya expand. Ya, jadi teman-teman harus temukan. Ya, gimana motivasi dirinya? Ya, teman-teman harus memperluas ya perspektif teman-teman. Caranya gimana? Mungkin bisa ngobrol sama teman, diskusi, ya, cari tes bakat atau apa, sehingga teman-teman menemukan apa yang saya bisa perbesar lagi ya, stretch lagi ya kapasitas saya. Dan yang terakhir, kalau sampai terakhir juga masih, Kak Steven, aku juga masih belum tahu gimana motivasi diri aku. Yang ketiga, ini adalah eksperimen. Eksperimen itu artinya apa? Eksperimen itu artinya kita mulai aja dulu dengan apa yang kita udah miliki sekarang. Mungkin sesimpel kayak apa yang tadi saya bilang ya Ari, ya kita eksperimen aja dulu, lakukan dulu. Ya, saya punya quote bahwa orang yang orang hebat itu melakukan sesuatu sebelum mereka siap. Jadi mereka tidak pernah nunggu mereka itu sampai siap, sobat muda. Artinya mereka eksperimen dulu, walaupun kayaknya saya belum punya apa-apa nih, saya belum punya segala macamnya, tapi saya mau yuk berkontribusi dulu. Jadi jangan nunggu siap, ya, eksperimen aja dulu. Nah, disitulah teman-teman akan menemukan motivasi. Ya, kenapa teman-teman lakukan apa yang teman-teman lakukan sekarang. Ya, jadi 3E, empati, expand, eksperimen. Oke, 3E ya, diingat ya, empati, expand, eksperimen. Dari 3 ini semua kata kerja, sobat muda ya, jadi bukan kata pasif ya. So memang ya kalau kita telah lebih dalam bagaimana motivasi diri untuk nggak malas ya dimulai dengan bergerak ya. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.